Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Citra Lasa Pamungkasi akan mempresentasikan materi tentang kejahatan terorganisasi. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan submateri yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari kejahatan terorganisasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang tipe kejahatan terorganisasi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang kejahatan terorganisasi internasional. Dan yang keempat, kita akan membahas sifat kejahatan terorganisasi. Dan yang terakhir, karir kriminal kejahatan terorganisasi. Sebelum memasuki materi yang lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kejahatan terorganisasi. Kejahatan terorganisasi sendiri merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi dan berkesinambungan dengan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Biasanya lebih bersifat kematerial dengan jalan melawan hukum. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang tipe kejahatan terorganisasi. Di sini ada 4 tipe. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kejahatan terorganisasi sosial politik. Kejahatan terorganisasi sosial politik ini sendiri dikategorikan sesuai dengan aktivitas atau bisa dibilang kejahatan politik. Ini mengacu kepada kejahatan oleh kelompok gerilya dan teroris dan berbagai gerakan sosial militan yang menggunakan kekerasan seperti Ku Klux Klan, Molly Margulies, dan PLO atau Palestine Liberation Organization. Yang kedua yaitu kejahatan terorganisir mata duitan atau yang disebut dengan predator. Kategori ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh kelompok untuk profit personal atau keuntungan pribadi. Kejahatan terhadap korban yang dipaksa, seperti geng remaja dan geng kriminal dewasa yang melakukan pencurian atau perampokan. Selanjutnya, tipe yang ketiga yaitu kejahatan terorganisasi berorientasi kepada kelompok dalam. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok seperti geng motor dan beberapa geng remaja yang tujuan utamanya adalah kepuasan psikologis atau sensasi, pengakuan, atau untuk kesenangan pribadi seperti tawuran dan berbuat onar. Dan ini bukan untuk keuntungan finansial. Dan yang terakhir yaitu sindikat kejahatan. Ini adalah kategori kejahatan yang terorganisasi yang merupakan subjek dan sering disebut banyak penulis yang mereka berbicara tentang organisasi kejahatan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang sindikat kejahatan. Sindikat kejahatan sendiri memiliki ciri-ciri. Di sini ada 3 ciri-ciri tentang sindikat kejahatan. Yang pertama yaitu kelompok atau organisasi yang terus-menerus berpartisipasi dalam aktivitas yang melanggar hukum di dalam masyarakat dengan menggunakan paksaan, intimidasi, atau ancaman. Yang ketiga, struktur kelompok atau organisasi yang tujuannya memberikan pelayanan tidak sah yang diinginkan publik melalui penggunaan kegiatan rahasia. Yang ketiga yaitu jaminan perlindungan dan imunitas yang diperlukan untuk operasinya melalui korupsi politik dan penghindaran prosekusi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kejahatan terorganisasi internasional. Secara internasional, kejahatan terorganisasi tidak dibatasi pada area politik dan secara khusus berkembang dalam iklim politik seperti demokrasi liberal dan kediktatorian. Karena undang-undang demokrasi liberal seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang pasca Perang Dunia Kedua dan negara-negara Eropa Barat dan mantan negara-negara persemakmuran Inggris menempatkan prioritas pada kebebasan individual, maka kontrol kejahatan dapat menjadi sulit. Undang-undang semacam ini menyulitkan penumpasan kejahatan terorganisasi dan kawan politiknya. Ada macamnya yaitu
kejahatan Yakuza. Yakuza sendiri adalah istilah Jepang untuk gangster, atau secara literal yaitu good for nothing. Ia adalah sindikat kejahatan yang terorganisasi dengan anggota kira-kira 90.000 orang. Yakuza kadang disebut juga Boryokudan, atau dalam arti bahasa Indonesia yaitu yang keras. Dan yang ketiga yaitu ada Triad, adalah organisasi rahasia Cina. Ini disebut-sebut sebagai dalam kata lain yaitu masyarakat hitam. Oleh orang Cina dan Inggris menyebutkan Triad karena penggunaan numerologi ritualistiknya, suatu keyakinan pada signifikasi magis dan angka-angka, kepercayaan tertentu. Terus selanjutnya yaitu organisasi kejahatan Rusia. Kelompok kejahatan terorganisasi yang paling sering dipublikasikan pada tahun 1990-an adalah dari Rusia. Sekitar 12-15 kelompok mafia eksis. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang sifat kejahatan terorganisasi. Sindikat kejahatan yang besar, beragam, dengan kontrol ekstraregional atas berbagai macam aktivitas ilegal, terutama merupakan fenomena periode pasca Perang Dunia Pertama. Geng, kriminal, mob, perampok, dan penjahat atau predator terorganisasi sampai tingkat tertentu memiliki ciri yang sama dengan sindikat yang lebih besar. Adapun etnisitas dan kejahatan terorganisasi, PBB mengklasifikasikan terdapat 5 tipe kelompok kejahatan terorganisasi yang berbeda. Yang pertama yaitu hierarki kaku satu bos, divisi yang bertanggung jawab ke pusat dengan sistem disiplin internal yang kuat. Yang kedua yaitu hierarki yang berubah-ubah, struktur regional dengan hierarki dan otonomi sendiri-sendiri. Yang ketiga, konglomerat hierarki asosiasi kelompok dengan satu lembaga pengaturan yang bervariasi, mulai dari tipe yang induk hingga kesusunan pegawai yang fleksibel. Yang keempat, ada kelompok kriminal inti, kelompok yang relatif longgar dengan ciri-ciri susunan horizontal ketimbang vertikalnya. Yang kelima yaitu jaringan kriminal terorganisasi, aliansi yang berganti-ganti yang tidak memandang diri sendiri sebagai entitas kejahatan. Yang terakhir yaitu adanya karir kriminal kejahatan terorganisasi. Sama seperti kejahatan profesional, tetapi berbeda dengan tipe lainnya. Aktivitas kejahatan terorganisasi adalah contoh dari kejahatan karir, di mana kejahatan digunakan sebagai alat mencari nafkah. Penjahat terorganisasi menunjukkan berbagai karakteristik sebagai berikut. Dengan anggota sindikat menunjukkan kualitas dengan tingkat yang berbeda. Mereka sama dengan kejahatan dan aktivitas kejahatan, memiliki identitas organisasi yang kuat, dan cenderung masuk ke kelompok terstruktur yang menjaga kontinuitas operasi. Kejahatan ini cenderung tumbuh di area kejahatan kota besar dengan pendapatan kecil, di mana struktur peluang penting yang tidak sah lebih banyak tersedia ketimbang yang sah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.